Terima kasih Mbak Nita. Bentar saya siapkan presentasinya dulu. Ya, terima kasih Mbak Nita, moderator, Mas Wawan, dia selaku Kepala Seksi, dan rekan-rekan Kim se-Jawa Tengah. Saya mau mencoba mewakili Pak Kabid untuk menjabarkan Kim. Karena dari kemarin setelah kita share informasi tentang Kim itu ada beberapa kominfo di kabupaten kota itu yang masih belum tahu. Kominfonya aja ada yang belum tahu, apalagi masyarakatnya. Nah, ini kita mulai dari awal dulu, Kimnya itu seperti apa sebenarnya. Jadi saya sampaikan ini definisi normatif Kim, kelompok dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dasar hukumnya jelas, diruntut dari UUD 45, jadi kalau mau di judicial review juga susah, karena pengontrolannya sudah pasti. Di Pergub Jatengnya juga sudah muncul, dan saya yakin di peraturan Bupati dan Wali Kota juga sudah memfasilitasi. Jadi tidak ada keraguan untuk membentuk Kim di daerah. Kim di Jateng ini, kalau di Jateng, khususnya di Jateng itu ada Pergub nomor 3 2014, di provinsi lain juga ada. Kalau yang khusus di Jateng ini agak mirip, pergubnya mirip-mirip Omnibus. Jadi ya mewadahi Kim, mewadahi FK Mitra atau lembaga pemantau media dan lembaga komunikasi yang lain. Ini hasil pendataan kita yang kita set sejak September sampai dengan November, kurang lebih 2 bulan. Ada 10 kabupaten atau kota yang tidak memberikan informasi data ke kita tentang keberadaan Kim di daerahnya. Ada Demak, Pati, Kota dan Kabupaten Tegal, Pemalang, Surakarta, Boyolali, Cilacap, Banjarnegara, dan Purworejo. Pati kita diinfo memang belum ada pembentukan. Surakarta juga demikian, karena lingkungan perkotaan mungkin masyarakatnya dianggap sudah melek media, jadi Kimnya nggak dianggap perlu. Kemudian Pemalang baru proses, ini kita mungkin nanti bisa ditanggapi Bu Diah, mau ke sana kapan untuk mendata di Kim Pemalang. Yang lain saya kira entah karena misinformasi atau abai terhadap informasi yang kita sampaikan lewat surat edaran resmi. Ini saya sampaikan yang istimewa dari Kim. Kim ini istimewa satu-satunya yang ada paling tidak di Asia dan Eropa. Nggak ada organisasi komunitas masyarakat non-profit yang bergerak di bidang informasi. Belum ada di negara lain. Makanya itu Pak Rofik dari Pekalongan, ya, dari Purbalingga, di Kim Lintera itu sering didatangi atau diundang ke luar negeri. Mungkin salah satunya karena faktor istimewa ini. Yang istimewa lain, faktor-faktor kecil penetapannya cukup pakai SK Kades, Lurah, atau kalau daerah timur ngaran ini petinggi, ya. Atau mungkin ada yang lebih besar SK-nya Bupati atau Wali Kota. Syaratnya juga tidak ada yang khusus, medianya juga bebas dan mandiri. Jadi mau dibentuk seperti apapun, asalkan komunitasnya konsen ke informasi, bisa menjadi sebuah Kim. Ini peran Kim, saya rasa rekan-rekan sudah lebih ahli yang Kim-Kim ini. Mas, saya esensialnya saja. Jadi Kim itu diharapkan dari regulasi itu sebagai gatekeeper. Memilih, memilah, menyebarkan, dan menyebarkan informasi dan meminimalisir informasi yang bersifat negatif. Ini kalau Pak Rofik kemarin tayangan yang lalu ya sama Mas Akbar itu telah menyebut apa? Adinda. Adinda kalau saya tambah Kakanda, tambah kebak tulisannya, saya tambah satu aja, plus nilai tambah. Jadi nilai tambahnya Kim apa? Adinda plus itu, plusnya ini harus bisa memberikan branding dari daerahnya, harus punya unit usaha karena harus bersifat mandiri, harus bisa ada unit usaha untuk aktivitas ekonomi.
kemudian bisa meningkatkan kompetensi warga masyarakat, dan wadah kreativitas. Ini dua ini berkaitan karena kalau kompetensi pasti menghasilkan sebuah kreativitas. Medianya ini saya rekap dari 116 KIM yang sudah terdata di Jateng, di tempat kita, di provinsi. Ada berbagai media. Semuanya, hampir semuanya memiliki media sosial. Walaupun pakai media yang lain, tapi juga memiliki media sosial. Meskipun platformnya ada yang cuma tertutup. Medsos seperti WA Group, Telegram, itu termasuk platform media yang tertutup. Kalau yang terbuka kan ada Facebook, Instagram, dan sebagainya. Itu dari 116 mayoritas memiliki media sosial. Hanya 88 KIM yang melaporkan tidak ada media sosialnya. Bahkan saya juga heran, ada satu KIM yang medianya cuma baliho. Wah, ini KIM apa juragan advertising ini, baliho kan mahal ya. Jadi, sepertinya kok ada yang satu KIM itu bergerak pengelolaan medianya baliho. Kalau baliho kan reklame dengan ukuran di atas 4 meter, itu disebut baliho. Berarti dia sudah punya advertising yang wah itu. Yang lainnya paling sarasehan dan temu warga. Itu yang 8 KIM tadi catatan saya. Nah, kenapa medsos itu paling banyak digunakan dan memang paling mengena saat ini? Karena datanya seperti ini. Kalau di Jawa Tengah, ini saya kerucutkan, ini data nasional, pengguna internet terus melejit, hampir melebihi populasi penduduk Indonesia. Kalau di Jateng itu 70%-nya sudah menggunakan medsos, khususnya kalangan remaja dan dewasa di bawah 50 tahun. Itu hampir 70 lebih, hampir 76% warga menggunakan medsos. Cuma medsos yang digunakan itu untuk mengakses apa, kita belum sedetail itu. Yang website ada beberapa, cuma beberapa, dan yang paling banyak diakses adalah e-commerce. Jadi unit usaha KIM itu paling tidak bisa membidik e-marketplace untuk memfasilitasi promosi dan branding wilayahnya. Ini esensi pentingnya medsos. Kalau di kita sosialisasi dan two-way traffic, medsos ya. Kalau Anda pakai, Bapak Ibu pakai website, itu two-way traffic-nya kadang nggak dapat. Sosialisasinya dapat, tapi komunikasi dua arahnya nggak dapat. Kalau email-emailan kan susah. Kalau medsos ini kan gampang. Kita ada aspirasi, ada pesanan, langsung direspon dengan cepat. Itu salah satu fungsi medsos. Ini kelemahan dan kekuatannya, jangkauan, real time, murah, penggunanya yang terus melejit. Kelemahannya, ya ini banyaknya hoax, cybercrime-nya juga tinggi karena medsos itu. Salah paham karena karakter kalimatnya dibatasi di medsos. Mungkin ada beberapa platform medsos yang banyak karakter tulisannya, tapi ada juga yang dibatasi. Kemudian banyak add-ons atau iklan yang muncul di medsos. Kita klik satu penawaran saja, iklannya bisa 2-3 kali, 10 detik. Jadi luar biasa iklan di medsos sekarang. Ini program inovasi di Kominfo Provinsi, khususnya bidang informasi dan komunikasi publik. Kita ada analisis, ada festival, ada film pendek, ada giveaway. Ini tambahan program ya, program inovasi yang 2020 sudah jalan seperti biasa, ada liputan, ada publikasi lain-lain, macam-macam sudah jalan. Ini tambahan inovasi di 2021. Kemudian KIM-nya itu ada lomba. Karena kita niatnya untuk meningkatkan, menggalakkan kembali KIM lebih berdaya, kita adakan lomba. Insya Allah, karena ini DPA, RKA anggaran kita masih diadvokasikan ke Mendagri dan belum turun. Nah, mudah-mudahan kita berdoa bareng dengan saudara-saudara KIM ini agar yang kita ajukan termasuk lomba KIM ini di-ACC oleh Mendagri.
di 2021. Kemudian FK Mitra juga tetap jalan. Nah, rencana kegiatan KIM 2021, kalau tahunan ini rutin, itu ada workshop tatap muka, nanti Mbak Diah bisa menambahkan kalau berkenan. Kemudian yang 2021, lombanya kita arahkan ke film pendek. Kenapa film pendek? Karena hampir semua KIM sudah menggunakan medsos. Film pendek ini jika di-upload, diunggah di medsos lebih menarik. Tadi sudah disampaikan Mas Wawan, kenapa ini saya hadirkan Mas Wawan, seniman, khususnya menyajikan seni peran, karena untuk mendukung pengetahuan Bapak Ibu dari KIM ini tentang bagaimana berperan dan membuat film pendek. Kalau masalah teknis pengambilan gambar, upload dan download, saya rasa KIM-KIM sudah banyak yang tahu. Nah, ini esensial seni perannya yang kita dorong di sini. Nanti masih ada kesempatan lain, insya Allah mungkin kita tambah pengetahuannya. Film pendek ini nanti di 2021 kita belum tentukan kriterianya, karena jurinya juga belum ada, anggarannya juga masih menunggu di ACC. Jadi kita sampaikan dulu informasi awal bahwa ada film pendek kompetisi, nanti tetap kita adakan seleksi administrasi untuk awal, yang KIM yang misalkan KIM yang bisa mendaftar itu yang telah lulus administrasi, jadi secara legal formal dia juga resmi, bukan cuma guyup-guyup tapi kumpul-kumpul bareng tanpa ada legalitasnya, lah itu kan susah dipertanggungjawabkan nanti. Itu contohnya seperti itu. Misalkan harus butuh SK Kades atau lurah atau petinggi yang diupload secara online. Itu salah satu contohnya. Nanti kita informasikan lebih lanjut untuk seleksinya, model seleksinya. Nah, ini timingnya, karena di seksi yang lain juga ada festival informasi. Kita nanti akan susupkan, kalau sudah ada pemenang ya, penjurian, penyerahan hadiahnya di festival informasi yang kita juga belum tahu karena konsultannya juga belum dapat. Ini nanti diselenggarakan di daerah mana juga belum tahu. Nah, festival yang misalkan ini di-create 3 hari atau 2 hari atau mungkin 5 hari, di sela-selanya ada penyerahan hadiah untuk KIM. Maksud kita seperti itu. Nah, kriterianya seperti tadi yang disampaikan Mas Wawan, mulai dari olah rasa, olah ruang, olah tubuh, olah suara, olahraga bareng Pak Mas. Nah, olahraga juga termasuk. Itu nanti kita sampaikan kemudian karena jurinya juga belum dapat. Ini agenda dari tahun ke tahun perkembangan KIM memang stagnan ya. Mungkin di era sebelum Kominfo saat ini, di eranya Dinas Perhubungan dan Kominfo jadi satu, pemberdayaannya agak berbeda. Nah, ini yang kita kutip dari 2017 ke depan, ini hanya stagnan, bahkan karena refocusing ini nggak ada kegiatannya di tahun ini, makanya kita ganti webinar. Kemudian 2021 dan 2022 coba kita tingkatkan. 21-nya kita adakan kompetisi tadi film pendek, dua-duanya tadi ngendikane Pak Kabid, kita usahakan jambore KIM. Nah, ini nanti mekanisme juga gimana kalau namanya jambore kan butuh tanah yang lapang, butuh partisipasi yang besar, dukungan kabupaten kota, kominfonya juga sangat kita butuhkan. Ini yang bergabung di channel ini dari kabupaten kota nggak ada separuhnya ini yang masuk. Entah ini padahal sosialisasi surat dan flyer itu sudah lewat minggu yang lalu secara resmi, edaran resmi, flyernya juga di grup ada, tapi partisipasinya kurang begitu aktif. Ini KIM, gerakan KIM ini meliputi kalau kita sektoral, itu ada edukasinya, ada ekonomi, ada produksinya, ada bisa mengolah, bukan hanya mengolah untuk nilai ekonomis, tapi bergerak di bidang lingkungan juga ada. Kemudian menciptakan jejaring, ini yang penting. Makanya saya kumpulkan di satu WA group
Kim se-Jawa Tengah ini supaya berbagi pengalaman, bisa meningkatkan jejaring ekonomi dan sebagainya. Jadi nanti pasca ini mungkin kita bisa diskusikan masukannya di 2021 tentang kompetisi Kim tadi, film pendek, maupun Jambore Kim, serta kemarin ada masukan beberapa Kim di grup termasuk Pak Rofik itu, menyampaikan bagaimana kalau seminggu sekali kita adakan temu virtual, ada Kim, salah satu Kim sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman, yang lain sebagai audien. Nah ini kita bisa, mungkin tidak seminggu, saya bisa memfasilitasi dengan akun yang kita miliki, kapasitasnya 100, limitnya enggak terbatas karena berbayar. Kita bisa memfasilitasi mungkin sebulan 1 kali, misalkan seperti itu. Monggo karena dari Kim dan untuk Kim, cuma kita nggak bisa menjanjikan penggantian pulsa dan honorarium narasumber. Karena ini 21-nya sudah disampaikan kemarin, ini tidak bisa menjanjikan seperti itu. Nah ini mohon maaf juga, kalau acara-acara yang disampaikan dari Kominfo Provinsi, mulai saat ini belum bisa memberikan imbalan penggantian pulsa karena tidak ada edaran atau belum ada arahan dari pimpinan tentang penganggaran tersebut. Kalau yang dari pusat sudah jelas ada beberapa kali penggantian, jadi mohon maklum dan mohon maaf kita penting guyup dulu saya kumpulkan. Kalau saya rasa kita kerja, kita bersama, income itu akan menyusul kemudian. Sementara itu dulu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Mita.